Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, kiamat menjadi salah satu peristiwa yang pasti akan terjadi. Namun, sebelum itu, ada banyak kejadian-kejadian yang mendahulunya. Salah satunya adalah perang terakhir yang akan dihadapi umat muslim. Ada satu kaum yang diyakini sebagai kandidat lawan tangguh yang akan dilawan oleh umat muslim. Salah satu lawan terbesar umat muslim saat ini adalah Zionis Israel. Serangannya ke Palestina telah membangkitkan semangat solidaritas negara-negara Islam. Mari kita lihat negara-negara mana saja yang berkonflik dengan negara Zionis ini. Israel adalah salah satu negara yang banyak berkonflik dengan negara-negara Timur Tengah. Sebut saja dengan Iran, Yaman, Lebanon, dan Palestina. Dua negara terakhir, Lebanon dan Palestina, kini tengah dibombardir oleh Israel. Palestina sudah sejak setahun lalu tak pernah berhenti digempur. Mulai dari dihancurkan fasilitas umumnya, dibom warga sipilnya sehingga sandranya disiksa. Kebiadaban Israel tak berhenti di situ. Kini, Lebanon juga mulai diserang dan kondisinya diprediksi akan menjadi Gaza kedua. Kekejaman inilah yang membangkitkan semangat perlawanan negara-negara Islam yang ada di Timur Tengah. Mari kita lihat perlawanan mereka satu persatu. Kita mulai dari Hamas di Palestina. Hamas memulai perlawanan terang-terangan pada 7 Oktober 2023 setahun lalu. Mereka menerobos perbatasan yang dijaga ketat. Akibatnya, ribuan warga sipil meninggal dan Hamas menyandra 251 orang. Hal ini pun memicu kemarahan Israel dan menyerang membabi buta ke wilayah Palestina, terutama di Gaza. Hingga hari ini, korban dari serangan Israel telah mencapai kurang lebih 40.000 lebih jiwa. Perlawanan Hamas terhadap Israel ternyata membangkitkan semangat juang Houthi yang ada di Yaman. Sejak Oktober 2023, Houthi Yaman sudah aktif melakukan perlawanan kepada Israel yang menyerang Palestina secara membabi buta. Tapi ternyata, Israel tak gentar menghadapi Houthi. Houthi kemudian kembali melancarkan serangan rudal balistik ke Israel Tengah dan meluncurkan drone ke arah Ashkelon di sebelah utara jalur Gaza. Houthi yang memiliki dukungan dari Iran telah mengambil langkah yang terlibat dalam konflik yang selama ini banyak didominasi oleh Hamas. Tak hanya aktif melakukan serangan, Houthi juga beraksi di Laut Merah. Mereka menjegal kapal-kapal yang terafiliasi dengan Israel. Apa yang dilakukan Houthi ini adalah bentuk solidaritas atas apa yang terjadi pada Palestina. Langkah yang diambil oleh Houthi ini dianggap sebagai eskalasi yang dapat mempengaruhi dinamika keamanan di kawasan Timur Tengah secara lebih luas. Houthi menggunakan drone dan misil dalam serangannya terhadap Israel. Meskipun sebagian besar serangan ini berhasil dicegat oleh sistem pertahanan Israel. Serangan ini juga bisa dilihat sebagai upaya untuk menunjukkan kekuatan dan pengaruh Iran di kawasan tersebut. Mengingat Houthi sering dianggap sebagai proksi Teheran dalam perang di Yaman. Dengan terlibat langsung dalam konflik Israel, Houthi bisa memperkuat posisinya sebagai pemain utama di Timur Tengah yang menentang dominasi Israel dan sekutunya, terutama Amerika Serikat. Israel sendiri menanggapi serangan ini dengan tegas, menyatakan bahwa mereka tak akan menoleransi tindakan agresif dari kelompok manapun, termasuk Houthi. Meskipun serangan-serangan Houthi menimbulkan dampak besar secara langsung, ini bisa menjadi tanda bahwa konflik di Timur Tengah semakin kompleks dan melibatkan lebih banyak pihak. Bergabungnya Houthi dalam serangan ke Israel mengisyaratkan bahwa ada kemungkinan ketegangan di kawasan ini akan semakin sulit dikendalikan, terutama jika Iran terus memainkan peran penting di balik layar. Setelah Houthi, kini Hezbollah di Lebanon tak ketinggalan. Salah satu kelompok yang menentang aksi brutal Israel di Palestina adalah Hizbullah. Kelompok milisi ini beberapa kali melakukan serangan udara ke Israel sebagai peringatan agar Israel menghentikan serangan ke Gaza. Pasalnya, sudah ada 40 ribuan jiwa sipil yang menjadi korban di Gaza. Sama seperti Houthi, serangan-serangan yang dilakukan oleh Hizbullah juga sebagai bentuk solidaritas. Intensitas aksi saling serang antara Israel dan Hizbullah meningkat pada September lalu setelah Israel meledakkan ribuan pagar milik pasukan Hizbullah. Ledakan ini menyebabkan puluhan orang meninggal dan ratusan orang-orang menderita luka-luka. Hizbullah pun membalas serangan itu dengan mengirimkan sebuah drone yang berhasil menembus pertahanan udara Israel, sehingga menghantam pangkalan Brigade Golani. Brigade ini adalah unit infanteri elit milik Israel yang telah dikerahkan ke Lebanon Selatan sebagai bagian dari operasi darat pasukan Israel. Serangan ini pun disebut sebagai serangan paling berdarah sejak semakin meningkatnya konflik di antara keduanya Oktober lalu. Serangan ini membuat Israel berniat menghancurkan Hizbullah. Hizbullah pun tak gentar menghadapi ancaman Israel. Naim Qassem selaku kepala sementara Hizbullah menegaskan bahwa Hizbullah sudah menyiapkan roket yang siap ditembakkan ke Israel jika Benjamin Netanyahu masih terus-menerus membiarkan pasukan Israel membombardir Lebanon. Qassem menawarkan gencatan senjata untuk mengakhiri penderitaan banyak orang. Saya katakan kepada garis depan Israel, solusinya adalah gencatan senjata.
kami tidak akan dikalahkan oleh pengeboman yang terus-menerus terhadap benteng pertahanan kami dan pembunuhan terhadap pimpinan kami. Serangan terbaru Hizbullah terhadap Israel yang melibatkan peluncuran 50 proyektil memperlihatkan eskalasi dalam ketegangan antar kedua pihak. Meski sebagian besar proyektil berhasil dicegat oleh sistem pertahanan Iron Dome, beberapa di antaranya tetap mencapai target. Hizbullah sebagai kelompok militan yang berbasis di Lebanon dan didukung oleh Iran menunjukkan bahwa mereka memiliki kemampuan serangan yang signifikan terhadap Israel. Hal ini sudah terbukti dari serangan Hizbullah yang konsisten dan tepat sasaran. Melihat para sekutunya diserang, Iran tak tinggal diam. Iran berhasil membobol sistem pertahanan udara Iron Dome Israel lewat serangan rudal. Iron Dome dikenal sangat efektif dalam menangkis serangan rudal. Insiden ini menandai ketegangan baru di Timur Tengah, khususnya antara Israel dan Iran yang selama bertahun-tahun telah terlibat dalam konflik tak langsung melalui proksi di wilayah tersebut. Serangan ini memicu perhatian dari Amerika Serikat yang kemudian mengeluarkan pernyataan terkait insiden tersebut. Iran dan Israel memang sudah lama bersitegang, dengan Iran seringkali mendukung kelompok-kelompok militan anti-Israel di kawasan seperti Hizbullah di Lebanon dan Hamas di Palestina. Dengan serangan ini, Iran menunjukkan bahwa mereka memiliki kemampuan militer yang signifikan, meskipun seringkali dikenai sanksi internasional. Serangan tersebut juga memperkuat posisi Iran sebagai kekuatan regional yang menantang dominasi Israel dan sekutunya. Keberhasilan mereka dalam meluncurkan serangan ini juga mengirim pesan kepada negara-negara lain di kawasan, termasuk Arab Saudi dan negara-negara Teluk yang secara diam-diam atau terbuka mendukung Israel dalam konflik dengan Iran. Sebagai sekutu utama Israel, Amerika Serikat secara aktif memantau perkembangan di kawasan tersebut dan menanggapi insiden ini dengan perhatian serius. Amerika Serikat yang memiliki kepentingan strategis di Timur Tengah, khususnya dalam mengamankan sumber daya energi dan menyeimbangkan kekuatan di wilayah tersebut, bisa terlibat lebih dalam jika ketegangan antara Israel dan Iran terus meningkat. Peperangan umat muslim melawan Israel dikaitkan dengan peperangan umat muslim di akhir zaman. Kondisi umat muslim yang bersatu memerangi Israel ini pun dikaitkan dengan peperangan ini. Apalagi Rasulullah SAW sudah menyebutkannya dalam hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Tak akan tiba hari kiamat sehingga kaum muslimin berperang melawan Yahudi. Sampai-sampai apabila orang Yahudi bersembunyi di balik pepohonan atau bebatuan, maka pohon dan batu itu akan berseru, 'Wahai muslim, wahai hamba Allah, ini orang Yahudi dan bersembunyi di balikku. Kemarilah dan bunuhlah ia, kecuali pohon Gorkon, karena ia adalah pohon Yahudi.'" Hadis riwayat muttafaq alaih. Kelakuan-kelakuan Israel yang memicu peperangan ini, salah satunya pemukim Israel yang masuk ke area Masjid Al-Aqsa untuk menggelar ritual umat Yahudi yaitu Talmud. Padahal, berdasarkan kesepakatan dan status quo, umat Yahudi dilarang berdoa dan menggelar ritual apapun di kompleks Masjid Al-Aqsa. Pasukan Israel juga melakukan banyak hal kejam. Mereka membunuh anak-anak, para perempuan, dan orang tua yang tak berdaya. Mereka telah melakukan kejahatan di mana-mana. Wajar saja jika ada reaksi dari negara-negara Islam soal ini. Kondisi umat muslim yang memerangi kaum Zionis ini pun dikaitkan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Kemudian, kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka kembali. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 6. Sahabat beriman, sebelum kiamat tiba, umat muslim akan menghadapi salah satu perang besar. Perang ini pun dikaitkan dengan peperangan umat muslim melawan Zionis Israel yang didukung oleh kekuatan Amerika Serikat dan negara-negara barat. Lalu akankah umat muslim segera memenangkan peperangan melawan Israel ini? Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.